Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tamariska Natalina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu fitur yang ada di Power BI, yaitu fitur Analyze. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru tahu apa itu fitur Analyze, jadi simpelnya Analyze itu adalah fitur yang membantu kita bagaimana cara dapat menganalisis otomatis dari data di Power BI kita. Jadi datanya itu berasal dari satu titik data yang ada di visual yang kita punya. Nah, kadang di data dashboard kita itu kita bertanya kalau ada grafik, kira-kira kenapa angka di bulan ini naik dan kenapa selanjutnya turun. Nah, dengan fitur Analyze ini dengan fitur Analyze ini kita akan dapat petunjuk cepat analisis dari data kita tersebut. Nah, jadi fitur Analyze itu membantu kita untuk mencari insight baru dari data di dashboard kita. Lalu kita bisa memahami kenapa distribusi data terlihat seperti itu. Lalu kita akan mendapatkan analisis cepat tanpa harus bikin rumus ataupun visual yang baru dari nol. Nah, contohnya itu kalau misalnya teman-teman punya report untuk tim customer service. Nah, yang untuk mengelola help ticket. Nah, jadi di sini teman-teman sudah punya visual jumlah tiket per lokasi, misalkan. Terus setelah itu dilihat kenapa distribusi dari jumlah tiket per lokasinya ini cukup aneh, misalkan kenapa di lokasi A itu jumlah tiketnya tinggi, sedangkan di lokasi yang B itu jumlah tiketnya rendah. Tuh. Nah, jadi di sini fitur Analyze itu yang akan membantu kita menganalisis apa alasan dari data di visual kita tersebut. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara menggunakan fitur Analyze. Di sini saya sudah punya dashboard sederhana. Jadi di sini ada visualisasi line chart. Nah, jadi tadi fitur Analyze itu bisa kita gunakan untuk satu titik data yang ada di visualisasi kita. Jadi misalkan saya mau lihat di sales amount tahun 2019. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan di titiknya itu. Nah, nanti di sini ada namanya Analyze. Nah, untuk pilihan yang ada di sini nanti akan tergantung oleh data teman-teman. Jadi di sini yang terlihatnya adalah bagaimana cara menjelaskan kenaikan dari sales amount di tahun 2019. Nah, kita bisa klik. Nah, nanti di sini dia akan diproses analisisnya apa saja. Dan juga analisisnya yang ditampilkan bukan cuma satu, tapi ada banyak analisis yang bisa teman-teman lihat. Misalkan, sum of sales amount by year and subkategori. Nah, di sini juga ada penjelasan singkatnya. Terus di sini juga teman-teman bisa lihat menggunakan visualisasi yang lain atau chart yang lain. Ini bisa kita pilih. Nah, di sini juga ada sum of sales amount by year and color. Nah, ini juga ada beberapa pilihan. Nah, selain teman-teman bisa melihat analisis berdasarkan year ataupun yang lain-lainnya, nah teman-teman juga bisa menggunakan chart yang ada di Analyze ini. Jadi misalkan kita mau sum of sales amount by year and SKU. Nah, di sini ada kita pilih misalkan Nah, yang ini misalkan scatter chart. Nah, nanti kalau misalnya mau menambahkan visual ini ke dashboard kita, caranya kita klik yang ini di bagian kanan atas, add to page. Kita klik. Oke, kelebihan satu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menggunakan chart yang ada di fitur Analyze. Nah, oke, itu contoh salah satunya. Atau kita misalkan mau ke yang kita coba yang 2020. Nah, kita klik kanan, lalu Analyze. Nah, ini juga berbeda kan pilihannya Explain the Decrease. Sedangkan tadi yang di 2019, Explain the Increase.
klik. Nah, di sini juga, dijelaskan banyak berdasarkan banyak hal, banyak kategori. Nah, sama ini juga bisa kita masukkan chart-nya. Nah, misalkan yang ini, misalnya yang ini sum of sales amount by year and city. Kita klik add to page, lalu oke. Nah, kita susun dulu sedikit. Nah, jadi kita punya visualisasi baru tanpa kita harus buat lagi dari nol visualnya. Jadi kita bisa langsung ambil dari yang fitur analyze tersebut. Nah, sekian penjelasan saya tentang fitur analyze. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu agar tidak ketinggalan update tentang Power BI. Terima kasih.